Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Oke, kali ini kita masuk ke subtema 2 tentang wujud benda. Ana dan keluarganya berlibur ke kolam renang. Ada banyak benda di sekitar kolam renang. Ada benda yang terbentuk di alam, contohnya air, tanah, dan batu. Ada juga benda buatan manusia, contohnya pelampung, kacamata renang, dan meja. Apakah kalian mengetahui perbedaan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya? Benda dapat dikelompokkan menjadi tiga. Bisakah kalian menyebutkan ketiga wujud itu? Mari kita lanjut. Nah, anak-anak, wujud benda. Ada tiga macam wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Meja, kursi, dan lemari adalah benda padat. Air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair. Udara dan uap air adalah gas. Jadi ada tiga ya, padat, cair, dan gas. Wujud benda ada tiga. Lalu selanjutnya, benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Jadi seperti batu, ya, bentuknya padat, tidak berubah, ya. Jika tidak diubah, misalnya tidak di seperti kalau batu tidak dihancurkan, jadi bentuknya tetap sama. Batu, buku, contoh buku kamu letakkan di atas televisi, tetap bentuknya buku. Dia diletakkan di atas kasur, diletakkan di atas mangkuk, bentuknya tetap menjadi buku. Sifatnya bentuknya padat, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Mau dia di atas laptop, di atas meja, bentuknya tetap sama. Lalu benda cair, contohnya ada air minum, lalu juga ada misalnya minyak goreng, lalu juga ada oli, dan yang lainnya. Nah, kalau benda cair, benda yang dapat berubah bentuk menurut tempatnya. Contoh, kamu letakkan air, kamu taruh air minum di atas gelas, maka bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya, dengan gelas. Air dituangkan ke dalam mangkuk, bentuknya menyesuaikan mangkuk. Kalau tadi batu, kamu masukkan ke dalam mangkuk, bentuknya tetap akan batu, tidak menyesuaikan dengan wadahnya. Tapi kalau air, dia akan menyesuaikan dengan wadahnya. Mau ditaruh di dalam botol, di dalam mangkuk, di dalam apalagi gelas, benda cair menyesuaikan sifatnya, bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah, menyesuaikan dengan wadahnya. Volume zat cair tetap volumenya, ya. Lalu juga gas, volume itu ukurannya, ya. Gas adalah benda dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Jadi gas itu tidak bisa dilihat, ya, atau tidak terlihat. Contohnya udara kan atau oksigen tidak terlihat, ya, tapi kehadirannya ada, memenuhi ruangan, ya. Terdapat di segala tempat. Jadi udara itu ada di dalam ruangan, di dalam kamar kamu, di dalam ruang tamu. Jadi udara memenuhi tempat. Seperti balon, ya, udara mengisi tempat di dalam balon. Oke, kalau tadi tentang wujud benda, sekarang masuk ke konversi satuan panjang. Kembali mengingatkan kalau sebelumnya kamu mempelajari mengenai perubahan dari sentimeter ke meter. Ingat anak-anak, kalau naik tangganya itu setiap naik tangga dibagi 10. Kalau tangganya ada 3, berarti 10 dibagi, kalau tangganya ada 3 dibagikan 10. Contoh nih, ya, 100 cm berapakah jika diubah ke meter? Cm ada di bawah sini, cm ada di atasnya milimeter, tapi ada di bawahnya meter. Nah, jika diubah ke dalam meter, maka 100 cm dibagi berapa tuh? Dari cm ke desimeter, ya, dibagi 10. Lalu juga desimeter ke meter dibagi 10. Berarti kalau 100 cm pertama kamu bagikan dulu naik tangga satu kali, berarti 100 dibagi 10 sama dengan 10. Lalu naik lagi satu tangga, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Lalu juga sama, kalau ke bawah itu dikali,
meter ke sentimeter turun 2 tangga. Berarti kalau pertanyaan 1 meter berapa sentimeter, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka 1 meter dikalikan dengan 100 sama dengan 100 cm. Lanjut ke selanjutnya anak-anak. Kalau pertanyaannya sekarang 1 km, berapakah jika diubah ke meter? Kita cek. Kilometer ke meter turun atau naik? Oh, ternyata turun. Turun berapa tangga? Turun 1, 2, 3. Turun dari kilometer ke hektometer, ke dekameter, dan meter. Kalau turun 3 tangga, berarti dikalikan 3. 10 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Ya, karena 3 tangga, turun 3 tangga berarti 3 kali. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Berarti 1 km dikalikan 1000 sama dengan 1000 meter. Kalau 11 km, pertanyaannya 11 dikalikan 1000 sama dengan 11.000. Oke, itu anak-anak untuk konvensi panjang 1 km. Selanjutnya, konvensi satuan jarak. Ini ada contoh ya. Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Maka 15 km sama dengan 15 tadi ya, ingat 15 dikali 1000 sama dengan 15.000. 700 meter tetap tidak berubah ya, karena diubah ke meter. Nah, ini dia nih. Jadi 15 km ditambah 700 meter sama dengan, jika diubah, 15 km menjadi 15.000 meter plus 700 meter. Jika ditambahkan berarti 15.700 meter. Jadi rumah Anda ke danau berjarak 15.700 meter. Itu anak-anak. Selanjutnya, mengidentifikasi massa benda. Massa itu sama artinya dengan berat. Ya, jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut dengan massa, jumlah bahan. Ya, contoh batu, itu bahannya baterai batu atau dan segala macamnya. Satuan massa atau biasa kita sebut berat umumnya adalah gram atau kilogram. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Jadi misalnya berat kamu, berat atau massa ya. Massa itu bahan yang terdapat pada benda. Massa kamu berapa? Misalnya ada batu atau ada benda yang diukur, ditimbang dengan timbangan atau neraca. Ini timbangan ya, ada timbangan. Alat mengukur massa atau biasa sebut dengan alat mengukur berat. Lalu selanjutnya, nih, membedakan massa benda. Lihat dari ukurannya. Balok A mempunyai massa lebih besar atau kecil daripada balok B. Mana yang lebih besar? Ya, massa yang A. Jadi timbangannya turun ya, menyesuaikan dengan massa balok A yang ukurannya secara ukuran lebih besar. Lalu juga nih ada gelas kosong dengan gelas diisi. Maka gelas diisi timbangannya lebih berat atau massanya lebih berat, lebih besar. Nah, ini juga ada botol. Ada ukurannya besar dan kecilnya. Nah, kalau selanjutnya, kalau tadi massa atau berat, sekarang ukurannya. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda dinamakan volume. Ukuran ruang ya, ingat. Makin besar benda, makin besar ruang yang diperlukan. Nah, ini contohnya ada, benda besar mempunyai volume besar. Sebaliknya, benda kecil mempunyai volume yang kecil. Volume itu bisa kamu artikan juga seperti daya tampungnya. Ini contoh nih, ada ember besar dan kecil. Kalau kamu perhatikan mana yang ruangnya atau volume atau yang daya tampungnya lebih banyak jika dimasukkan air. Nah, kamu bisa ya, volume ember A lebih besar daripada volume ember B. Itu ya anak-anak, materi ringkas untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.